Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, pagi ini di program Dialog Pertanian kita akan berbincang tentang olahan pohon pisang ya. Lebih tepatnya untuk tema kita kali ini adalah pembuatan keripik bonggol pisang. Nah, kali ini di studio saya sudah kedatangan tamu dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buduran dari BPP Buduran yang telah hadir. Ada Ibu Idawati. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, menemani Bu Ida juga hadir di studio ada Ibu Sumi Prapti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Iya, Ibu ngapunten ini untuk masker kita tetap pakai ya Bu. Lupa ya. Tadi habis foto-foto diturunin dikit. Nah ini sekarang udah selesai foto, kita kembali pakai maskernya. Oke, baik. Nah sahabat, hari ini terkait dengan pembuatan keripik bonggol pisang. Wah, penasaran saya. Karena tadi saya sempat cuman baca awalnya aja, kita mau bahas tentang olahan pohon pisang. Pohon pisang bisa ya diolah ya ternyata. Ini yang kita kurang tahu nih. Kenapa sih kenapa tapi kok harus keripik bonggol pisang gitu Bu? Gitu ya. Nah, gini Mbak, karena pohon pisang ini merupakan tanaman asli dari daerah Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia ya. Sangat banyak sekali kita temui pohon pisang di pekarangan-pekarangan seperti itu. Terus tanaman pisang sendiri itu kan banyak sekali manfaatnya. Mulai dari batangnya, mulai dari bonggolnya tadi yang dibuat keripik tadi ya, mulai dari bonggolnya, batangnya, daunnya, buahnya kan banyak sekali manfaatnya, bisa dimanfaatkan semua. Terus kenapa kita membuat olahan bonggol pisang? Karena selama ini bonggol pisang itu kan hanya dianggap sebagai apa ya? Limbah gitu loh. Iya, benar ya. Kan kalau kan sudah dipotong, ya. diambil pisangnya, limbahnya kan sudah tidak dipakai biasanya. Nah itu di sini kita coba untuk mengolah bonggol pisang ini sebagai camilan, yaitu keripik bonggol pisang. Oke, bisa ya ternyata ya. Nah, ini yang bikin penasaran sahabat ya. Kalau ngomongin tentang bonggol pisang Bu, ini posisi bonggol itu yang sebelah mananya ya? Batang itu ya Bu ya? Yang paling bawah sendiri, paling yang di bawah akarnya itu ya. Iya. Itu kan kalau saya taunya kalau ada acara nikah-nikahan itu bawa apa itu Bu? yang dari pelepah daun pisang itu loh, untuk kok pelepah ya itu ya? Yang batangnya, itu batang sih kayaknya ya. Itu ya Bu ya, memang itu yang digunakan untuk keripik ini ya? Oh bukan ya, beda lagi ya. Yang sebelahnya akar itu loh Mbak. Paling bawah sendiri. Ya, kalau sendiri. Yang dibuat untuk waktu nikahan itu apa ya? Batangnya, itu pelepah itu. Oh bener ya, pelepahnya daun pisang itu ya Bu. Oke, baik. Nah ini dia ya. Jadi jangan sampai salah. Bonggol itu berarti bagian yang paling bawah yang dekat dengan akar itu tadi yang disebut bonggol pisang ya. Benar ya. Nah sebetulnya dari bonggol pisang sendiri itu punya manfaat juga tidak sih Bu? Seperti mungkin ada vitamin-vitamin juga kah yang terkandung, atau sekedar kita mengolah aja untuk bisa dikonsumsi begitu? Kalau bonggol pisang di sini sangat banyak sekali kandungannya. Jadi ada kandungan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, fosfor, besi, kalsium, dan seratnya juga sangat tinggi. Jadi sangat baik untuk pencernaan juga. Sayang memang ya kalau punya banyak manfaat tapi akhirnya nggak diolah ya, cuma dijadikan limbah. Oke, baik. Nah sekarang kalau ngomongin tentang keripik, berarti apakah memang untuk sementara ini yang sudah dicoba memang hanya bisa dibuat keripik, atau bonggol ini bisa digunakan untuk yang lain juga Bu? Oh, untuk olahan lainnya banyak sekali Mbak. Kalau bonggol pisang ini antara lain bisa dibuat abon, juga bisa dendeng, stik, sayur, macam-macam sayur ya. Pepes juga bisa, kerupuk juga bisa.
Wah. Ada satu lagi brownies juga bisa. Oh iya? Iya. Oh, dijadikan makanan kekinian deh ya brownies Iya, ya. iya. Oke, jadi banyak banget sebetulnya bisa difungsikan dari bonggol pisang ini ya. Iya. Oke, nah sekarang kembali ke tema kita karena kita kan membahasnya hari ini adalah bonggol pisang yang akan diolah menjadi keripik ya. Nah, apa saja Bu yang berarti kita perlu persiapkan kalau kita mau membuat bonggol pisang ini menjadi keripik? Gini Mbak ya, ini ada bahan-bahan alat-alatnya ya. Kita butuh pisau, terus apa itu talenan, bak untuk merendam nanti bonggolnya, terus alat penggorengan seperti wajan, spatula, serok dan lain-lain ya untuk penggorengan. Terus bahan-bahannya di sini 1 buah bonggol pisang, terus tepung beras setengah kilogram, tepung tapioka 2 sendok makan, air secukupnya, minyak goreng 1 liter, kapur sirih 1 sendok makan, bawang putih 4 siung, ketumbar bubuk setengah sendok teh, garam secukupnya, kencur secukupnya, gula secukupnya, terus kemiri 2 biji, daun jeruk secukupnya, daun jeruk purut. Daun jeruk purut Iya. ya. Oke. Nah, lantas untuk kalau bahan-bahan ini sudah siap semua, apa langkah pertama yang harus kita lakukan, Bu? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini, Mbak, ya, kalau udah ada bonggol pisangnya ya, itu cuci bersih bonggol pisang dan dikupas. Dikupasnya kan gini ya, melingkar gini, itu sampai bersih. Kemudian dipotong-potong. Oke, jadi setelah dikupas terus dicuci dulu tanpa direndam ya ini masih ya Bu ya? Belum cuma dicuci ya. aja. Habis itu dipotong-potong terus diiris tipis-tipis. Dipotong, diiris, tipis-tipis gitu ya Bu ya? Diiris Sebesar apa ya? tipis-tipis. Sebesar ini nanti tipisnya itu ya kayak yang dibuat keripik itu ya, tipis-tipis gitu. Ukurannya juga tergantung kita ya mau seberapa gitu lebih besarnya ya? Iya, biasanya ya itu 0,5 itu Pak. Oh 0,5 cm. Habis itu siapkan air dan masukkan kapur sirih yang 1 sendok tadi ya. Kan siapkan kapur sirih 1 sendok untuk merendam tadi irisan-irisan tadi selama 12 jam. Semalam Mbak. Semalam aja ya? Iya semalam. Setelah itu cuci bersih kembali irisan bonggol yang telah direndam tadi berkali-kali sampai bersih. Sementara direndam itu untuk apa ya Bu? Direndam itu untuk nanti menghilangkan getah, juga untuk mengenyalkan tadi irisan tadi itu supaya nggak lembek gitu ya. Supaya nggak kaku iya, gitu kenyal ya? gitu loh Mbak ya. Oh iya. Untuk mengeraskan maksudnya teksturnya. Tekstur. Nanti iya, kan itu Itu nanti kalau berubah gampang patah kenyal. gitu kan kalau bonggol pisang itu. Apalagi sudah diiris tipis Iya, gitu kan? iya. Iya. Jadi ini biar lebih keras Kenyal, gitu ya. ya? Keras, Kerasnya kenyal gitu ya Bu ya? Terus menghilangkan juga getahnya tadi. Itu direndam 12 jam saja dengan air kapur sirih. Ya. Oh, tapi itu air kapur sirihnya dimasak dulu sampai mendidih, baru dimasukkan bonggolnya ya Bu? Enggak. Oh enggak pakai, Langsung aja? dingin aja ya. Nggak Enggak dimasak. dimasak ya? Oh, iya. oke. Kemudian cuci bersih berkali-kali ya sampai bersih lalu tiriskan. Sementara kan ada bumbu-bumbu yang disiapkan tadi ya, semua dihaluskan. Setelah halus untuk menyiapkan adonannya tadi, tepung beras ditambah tepung kanji tadi dan kemudian dicampur dengan air. Bumbu-bumbu yang sudah halus dimasukkan. Nah, gitu diudek sampai rata. Kemudian ya itu tadi celupkan satu-satu untuk digoreng. Goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Iya. Langsung dimasukkan satu-satu tadi. Sekali-kali dibolak-balik. Iya. Ya menunggu warna berubah menjadi kuning kecoklatan dan udah diangkat dan ditiriskan. Keripik bonggol siap dihidangkan, udah gitu. Gitu aja ya, sebetulnya mudah sekali gitu ya. Nah ini tadi memang prosesnya itu hanya yang paling lama nunggu 12 jam dari proses perendaman tadi ya Bu ya. Iya.
Oke, cuman itu aja. Setelah itu tinggal bumbunya dihaluskan dan dicampurkan dengan tepung ya Bu ya. Tepung ya. Ya, tepung beras tadi Tepung sama beras sama Tepung tepung beras dan tapioka, tepung tapioka. kanji ya. Oke, baik. Jadi di sini bisa dibayangkan ya sahabat, keripik bonggol pisang ini ada tepungnya juga ya. Jadi kayak gorengan gitu ya Bu. Iya. Gaya apa ya misalkan Pelapisnya. pelapisnya tempe goreng kayak Iya, gitu-gitu ya Bu ya iya, berarti ya. Tapi ini isinya adalah bonggol Bonggol pisang. pisang, ya. Rasanya kayak apa ya? Membayangkan. Kita nggak bawa contoh tadi. Oke, rasanya seperti apa itu Bu? Asin kah atau ada manis-manisnya kah dari bonggol pisangnya atau gimana? Apa ya, gurih. Gurih, Rasanya ya. gurih. Ya, Enak. ada manis-manisnya gitu. Ada manisnya Iya. juga ya? Iya, Oh, terus oke. ditambah pelapis tadi kan ada gurih-gurihnya juga. Mm-mm. Pedes-pedes dikit dari kencurnya tadi. Terus aromanya jeruk purutnya juga kan merangsang kita Oke. untuk menambah lagi. Heeh. Oh ya, oke. Nah, ini dari bonggol pisang Bu, semua jenis kah dari bonggol pisang itu yang bisa kita gunakan untuk konsumsi makanan begitu? Kalau yang ini kita praktek ini kita bikin bonggol pisang dari bonggol pisang yang Kali bisa digunakan jenis, hanya pisang kepok, Mm-mm. terus Untuk yang keripik ya? Iya. Khusus untuk keripik iya, ini? Mm-mm. pisang kepok, pisang Pisang raja, raja. sama pisang keluduk. Kalau yang lain rasanya kurang nikmat, beda dengan yang 3 jenis ini. 3 jenis Iya. ini ya. Oke. Jadi itu yang keluar dari bonggol pisang itu nanti apa? Rasa manis ya Bu? Berarti. Kayak gurih-gurih manis gitu, enak nanti kalau sudah digoreng itu. Wah. Iya. Ini tadi nggak bawa Penasaran contohnya. ya. Nggak sempat Nggak Oke. bikin. sempat bikin. Nah, silakan sahabat. Nah, untuk Anda yang pagi ini sedang menyimak perbincangan kita di program Dialog Pertanian, mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah mencoba atau baru kali ini mendengarnya. Kalau penasaran juga, silakan Anda bisa sharing juga dengan narasumber kita, Bu Ida dan juga Bu Sumi Prapti yang telah hadir dari BPP Kecamatan Buduran. Anda bisa gabung di redaksi ya 0811 309 109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan lanjut lagi masih membahas tentang pembuatan keripik bonggol pisang. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya Ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Wah, hoax tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar.
Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, yang masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerjo tenang mergo ono perlindungan sahabat. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Dialog Pertanian ya. Kita masih membahas tentang olahan pohon pisang, pembuatan keripik bonggol pisang. Nah, kita masih bersama dengan Bu Idawati dan Ibu Sumiprapti dari BPP Buduran. Nah, tadi kita sudah bahas tentang cara membuat keripik bonggol pisang, sahabat ya. Sudah dijelaskan, dan ini untuk terkait dengan keripik bonggol pisang nih Bu. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa sebelum bonggol pisang ini diolah itu harus direndam dulu pakai kapur sirih ya. Iya. Kenapa kok harus kapur sirih Bu? Kenapa tidak dengan yang lainnya begitu?
Karena di sini kan kapur siri itu mudah didapat, harganya pun juga murah. Jadi tidak perlu kita pakai bahan pengawet lainnya, kita pakai itu aja bisa untuk mengeraskan apa itu teksturnya tadi, merubah tekstur, ya, merubah terus tekstur, juga menghilangkan getahnya. Oke. Oh, jadi bukan hanya jadi untuk kapur siri ini bukan hanya untuk menghilangkan getah, tapi dia bisa membuat awet dari teksturnya tadi. Teksturnya nggak mudah patah. Tapi itu aman ya Bu? Untuk maksudnya untuk misalkan kita sudah benar-benar cuci itu apakah memang apa ya kan khawatirnya masih belum sepenuhnya hilang begitu bekas dari kapur sirih itu. Iya, makanya kan kita harus mencucinya dengan air yang mengalir. Terus beberapa kali sampai bersih. Sampai bersih. Kan nanti kalau itu sudah kelihatan beda kok. Kalau barang masuknya yang belum bersih betul sama yang itu kelihatan nanti. Iya. Karena khawatirnya nanti lengket di itu bonggolnya ya. Jadi harus dengan air mengalir ya Bu ya untuk mencucinya. Iya. Kalau kapur sirih itu juga aman selagi kita itu enggak banyak-banyak sekali gitu. Penggunaannya tadi kan cuma satu sendok makan tadi kan. Iya. Ingat-ingat juga orang zaman dulu kan juga apa susahnya Bu nyireh ya. Iya. yang merah-merah apa nginang istilahnya. Oke. Baik, ya saya ke redaksi dulu, ada yang sudah bergabung kah? Ya, sudah ada 2 pertanyaan, yaitu dari Rere di Tanggulangin. Kandungan apa sih Bu yang terdapat pada bonggol pisang kok sampai bisa dibuat makanan? Yang kedua Caca di Cimandi. Apa Ibu ada minat dengan batang pohon pisang jika dijual di luar negeri? Yang katanya kan dijual dengan harga mahal di sana. Oh, di luar negeri sudah ada yang bikin tapi dijual dengan harga mahal gitu ya? Oh ya jelas dong di luar negeri. Iya, oke. Gimana Bu? Silakan boleh ditanggapi tadi kandungannya apa aja sih? Kenapa kok sampai bonggol pisang ini bisa apa tadi di prospek untuk dibuat keripik? Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini bahwa kandungan bonggol pisang kan tadi sangat banyak sekali. Karbohidratnya, karbohidratnya kan tinggi, 66,2%. Terus mengandung protein juga. Ada mineral, vitamin B dan vitamin C, terus seratnya juga tinggi, jadi sangat baik untuk pencernaan juga. Terus di sini juga mengandung zat besi. Terus apa itu? Kalau yang karbohidrat tinggi, jadi untuk bisa kita konsumsi untuk pengganti nasi juga bisa. Gitu loh. Jadi maka dari itu kita memanfaatkan bonggol pisang ini untuk olahan. Kalau tidak dimanfaatkan sayang, soalnya kan kandungannya sangat banyak sekali. Ternyata banyak loh vitaminnya ya. Kadang kita udah dibuang gitu aja, aduh sayang nih. Ya, baik, dan tadi yang sudah dijelaskan Bu Suprapti juga ternyata selain bisa dibuat keripik, ternyata bonggol pisang ini bisa dibuat abon ya Bu ya. Abon, dendeng. Terus untuk sayuran ini juga bisa ya. Oke. Baik. Nah, tadi ada sedikit tips ya, kalau bonggol pisang ini direndam pakai air kapur sirih, itu nanti untuk mencucinya dengan menggunakan air mengalir gitu ya Bu ya. Ada tips lain tidak sih dalam pembuatan keripik ini Bu? Pada proses penggorengannya. Proses penggorengannya harus seperti apa nih Bu? Dalam proses penggorengannya kita harus menggunakan api sedang ya, agar keripiknya itu benar-benar matang, terus dan renyah. Kalau kita gorengnya dengan api besar kan belum tentu yang dalam matang, soalnya tadi kan dibungkus sama tepung tadi loh Mbak. Iya, jadi apinya harus sedang, sering-sering juga diaduk juga, nggak dibiarkan gitu aja ya. Nah, terus biar nanti tingkat kematangannya itu lebih bagus dan rasanya lebih renyah. Terus proses penyimanannya biar agak lama juga. Itu keripik bonggol pisang kan digoreng gitu ya Bu ya. Apakah itu tidak akhirnya bonggol pisang ini kayak menyerap minyak terlalu banyak dan akhirnya nanti saat dikonsumsi terlalu banyak minyak gitu, atau keset sebetulnya? Dia tidak terlalu banyak makan minyak atau gimana Bu? Kalau kemarin kita praktek ya enggak terlalu banyak sih Mbak, kan kita tadi cuma butuh minyak 1 liter ya. Ada pelapisnya itu juga mengurangi penyerapan minyak untuk bonggol pisangnya tadi Mbak. Jadi kan kita tiriskan agak lama gitu, sudah
kita konsumsi sudah enggak. Ya memang ada tapi enggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Tadi kan kita juga ngirisnya kan enggak terlalu tebal, kan tipis ya, 0,5 cm tadi ya. Sebisanya setipis mungkin. Iya. Oke, baik. Ya, sahabat, silakan untuk yang lainnya yang ingin bergabung juga, silakan ya, kita masih bahas tentang keripik bonggol pisang. Nah, kalau dari keripik bonggol pisang sendiri nih Bu, kita misalkan sudah sudah matang nih, itu kan kita pindahkan ke toples misalkan, dia tahan berapa lama sebetulnya biasanya nih keripik? Kalau suhu ruangan itu bulan ya, kira-kira kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Tapi dengan catatan, cara penyimpanannya harus harus benar-benar rapi ya. Tertutup. Kalau di toples itu harus benar-benar tertutup. Terus kalau misalkan dibungkus sama plastik, harus benar-benar tidak ada udaranya ya sama sekali. Jadi kita tutup dengan rapat, terus kita pakai apa? Biasanya kalau orang pakai karet ya, gitu. Oke. Itu untuk menjaga renyahnya ya, biar nggak melempem ya. Oke. Itu kalau suhu ruang. Tapi kalau ditaruh di kulkas bisa juga lebih lama lagi. 3 bulan kurang lebih. Oh, nggak apa-apa ya Bu, disimpan di kulkas ya. Iya. Oke. Baik, nah ini ya sebetulnya cocok juga nih kalau kemarin waktu Lebaran kita suguhi dengan keripik bonggol pisang sebetulnya. Iya, laris Mbak. Laris banget ya. Iya, cepat habis. Nah, dan kembali yang perlu diingat bahwa ternyata tidak semua jenis bonggol pisang ini cocok dibuat keripik ya Bu ya. Hanya yang untuk pisang kepok, pisang raja dan pisang klutuk aja. Oke, sebetulnya gini, kalau kita tidak punya lahan dan tidak punya pohon pisang, Bu, apakah bonggol pisang jenis-jenis tertentu ini juga ada dan disediakan di pasar? Nah ini, kalau di pasaran saya rasa nggak ada. Tapi kan kalau di wilayah Sidoarjo sini, khususnya di kecamatan kita, Buduran, pisang tuh sangat banyak sekali. Apalagi di pekarangan kan masih banyak. Nah terus kadang itu juga nggak dimanfaatkan, hanya diambil pisangnya saja. Kalau sudah berbuah, sudah matang diambil pisangnya saja. Terus bonggolnya dibiarkan, tidak dimanfaatkan. Jadi kan sayang kalau nggak dibuat olahan gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada yang merasa pengen dan penasaran dengan keripik bonggol pisang, pengen buat, tapi di sekitar wilayahnya nggak ada pohon pisang, nanti boleh deh jalan-jalan ke BPP Buduran ya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, atau yang lagi warga Buduran nih, kayak saya nih warga Buduran, nanti bisa nih main. Di sebelah mana sih Bu kantornya Bu? Di sebelahnya Bulog itu Mbak, Gudang Bulog. Gudang Bulog itu di daerah mana ya? Yang ke arah depannya PT Avian. Kamfit ya, arah Surabaya ya. Oh masih agak jauh Bu, saya Budurannya sini aja dekat. Mbaknya di daerah Pagerwojo, masih lurus masuk tapi masuk Buduran tuh ya Bu ya. Oke, nah sahabat, kembali ke tema kita keripik bonggol pisang. Ada lagi yang bergabung kah? Belum? Oke, kita nantikan ya untuk Anda yang mau bergabung silahkan di 0811 309 109. Nah, keripik bonggol pisang ini apakah sekarang ini juga sudah mulai diedukasikan kah Bu dari BPP sendiri ke para petani-petani untuk memproduksi ini? Kalau selama ini kita masih skala rumah tangga dulu ya, masih kita sendiri, terus sama itu di kayak PKK gitu. Tapi kalau untuk produksi kita belum. Dan untuk para petani di Sidoarjo sendiri Bu, apakah mereka juga tertarik tuh untuk membudidayakan atau menanam pohon pisang sebetulnya? Kalau pisang di Buduran itu banyak sekali Mbak. Ya, selain di pekarangan juga ada yang di sawah ya, di Tegal Sawah itu masih banyak. Itu mereka tumbuh ada yang pastinya ada yang nanam kan ya Bu ya? Ditanam gitu. Memang. Tapi berarti memang kalau misalkan kita pas seperti di Sukodono itu kan ada beberapa ruas jalan yang memang itu sawah-sawah semua begitu. Ada pohon pisang di sana. Itu tetap sebetulnya ada pemiliknya sebetulnya Bu ya. Berarti itu nggak boleh ya kalau misalkan kita tiba-tiba main tebang gitu ya. Nggak boleh. Pelanggaran tetap harus dicari tahu siapa yang punya gitu ya. Meskipun posisinya di ruas jalan umum yang sering dilewatin. Oke, baik. Nah, sahabat silakan, saya masih menantikan untuk Anda gabung juga. Mungkin ada yang pernah mencoba bikin keripik bonggol pisang.
Anda bisa sharing juga nih pagi hari ini. Nah, biasanya bonggol pisang itu kalau sudah jadi keripik Bu, dijualnya itu harga ekonomisnya berapa sih sebetulnya? Kalau kita ini belum sampai menjual ya. Cuman bikin sendiri aja gitu ya. Konsumsi sendiri ya. Kalau menjual belum. Oke. Nah, ini kayaknya perlu ini untuk dikembangkan deh Bu. Kayaknya prospek nih ya untuk bikin keripik bonggol pisang. Karena tadi ternyata ada yang bergabung katanya sudah di luar negeri juga sudah ada yang bikin tuh. Gitu ya. Nah, jangan sampai ketinggalan dong berarti ya kita yang ada di sini ya. Oke, sahabat, sambil menantikan Anda yang mau bergabung pagi ini, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang kembali harus saya hadirkan untuk Anda. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalain seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih membahas tentang keripik bonggol pisang ya. Yang pagi ini tadi kita sudah ngobrol banyak juga, bahkan terkait dengan cara pembuatan keripik bonggol pisang bersama Ibu Idawati dan Ibu Sumi Prapti dari BPP Buduran. Ya, saya ke pertanyaan lagi deh yang sudah bergabung di redaksi, silakan. Ya, ada satu pertanyaan yaitu dari Rizka di Buduran. Saya pernah dengar bonggol pisang ini salah satu bahan pembuatan pupuk organik cair juga. Apa betul ya, Bu? Bisa dijadikan pupuk gitu ya. Bonggol pisang bisa jadikan pupuk ya. Gimana, Bu? Untuk bonggol pisang bisa dibuat pupuk cair, memangnya iya. Iya.
Jadi dibikin apa ya? Mol, mikroorganisme Dibikin mol mikroorganisme lokal. Oke. Ini kalau dibikin pupuk cair itu manfaatnya gini, Bu. Itu kan bonggol pisang ya, untuk pertumbuhan akar juga bisa bagus, untuk penguatan batang juga bagus. Kalau mol yang dibuat dari bonggol pisang tadi bisa diaplikasikan ke sayuran juga bisa, ke tanaman buah-buahan, tanaman hias juga bisa. Oke, baik. Ya, ini ya tadi siapa yang udah Mbak Rizka yang sudah bergabung. Oke, baik. Nah, Ibu dari keripik bonggol pisang ini terakhir ya di sisa waktu kita pagi ini membahas tentang manfaat keripik bonggol pisang bagi kesehatan. Karena tadi sudah punya banyak manfaat vitamin bahkan ya, mineral, fosfor gitu. Nah, sedangkan kalau kita konsumsi selain misalkan untuk kesehatan nih, ada orang yang mungkin tidak mau dengan goreng-gorengan gitu Bu. Nah ini bisa diolah misalkan tanpa digoreng tidak sih sebetulnya bonggol pisang ini? Bisa, tadi kan bonggol pisang olahannya kan sangat banyak sekali, tidak hanya untuk keripik ya tadi, bisa buat apa? Sayur, kalau misalkan tidak digoreng kan bisa untuk sayur ya. Iya, kerupuk pepes, ya. Kalau untuk kerupuk ini harus perlakuannya agak lama, ditumbuk dulu, terus nanti dicampur dengan tepungnya itu, ya. Terus butuh pengeringan juga kalau kerupuk. Jadi kalau untuk yang tidak suka gorengan, mending dibikin pepes itu aja atau sayur. Atau brownies. Atau brownies tadi ya Bu. Okay. Kalau untuk campuran brownies dikukus dulu, ditambahi bisa ya, prosesnya ya. Oke, untuk brownies atau nugget itu kayaknya juga bisa ya Bu bisa, ya? Iya, nugget ya bisa. Iya, jadi sebetulnya tekstur dari bonggol pisang ini bisa misalkan itu dia dalam bentuk diolah dalam bentuk dikukus ya Mas? Iya, iya bisa. Ya, jadi lebih nggak kaku gitu ya Bu ya, nggak crunchy gitu ya. Iya. Kalau misalkan dikukus ya. Iya, ini jadi bisa tetap menjaga kesehatan yang nggak mau goreng-gorengan mungkin gitu ya. Betul, ya. Oke, baik. Nah, sahabat, mengolah keripik dari bonggol pisang ini yang sudah kita bahas bersama pagi ini tadi, dan terakhir Bu Ida ataupun Bu Sumi Prapti, ada tidak sih silakan pesan-pesannya sekali lagi untuk sahabat Suara Sidoarjo tentang bonggol pisang ini tadi Bu, pengolahan dari bonggol pisang. Untuk pesan-pesan untuk mitra Sidoarjo ini, seharusnya dengan limbah-limbah tanaman pisang, pohon pisang, terutama di bonggolnya ya, atau yang lainnya ya, supaya ada inovasi lah ya, untuk dimanfaatkan, jangan jadi sekedar limbah aja, karena udah nggak zamannya lagi untuk disia-siakan semua yang ada di alam ini. Oke. Tinggal nantinya bahan bakunya ini ya Bu ya. Iya. Bahan bakunya yang kalau dari tadi mikirnya gimana ya cari, kalau yang di pinggir-pinggir jalan misalkan kita temui itu yang ada di pematang sawah-sawah itu biasa ditanamin pohon pisang, itu pasti pilik orang gitu ya. Jadi jangan sembarangan main tebang. Jalan-jalan kan buduran aja ke Desa Prasung juga, orangnya ramah-ramah. Nanti kalau udah buahnya dipotong nanti itunya bisa diminta juga, nggak apa-apa. Iya, banyak sekali pohon-pohon pisang di sana. Iya. Yang jelas dari pohon pisang itu pasti diambil dulu buahnya, setelah itu dimanfaatkan daunnya, habis terakhir baru bonggol nih ya. Soalnya kalau enggak, kan sayang kalau belum berbuah diambil bonggolnya, jadi biarkan berbuah dulu, habis berbuah kan bisa potong diambil bonggolnya. Oke, baik. Jadi bermanfaat semua. Kalau mau menanam sendiri di rumah bisa nanti datang ke BPP Buduran minta apa ya tadi Bu? Anakannya itu tadi ya. Kita bisa coba tanam sendiri deh di lingkungan rumahnya masing-masing tuh kan. Seru kan? Iya deh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Ida dan juga Bu Sumi Prapti atas apa yang sudah dijelaskan ya hari ini atau pagi ini tentang pembuatan keripik bonggol pisang. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.
kasih. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di BPP Buduran ya Ibu ya. Salam juga untuk Mbak Novi. Makasih hadiahnya Mbak Novi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi